Terdengar sebuah suara serak. Hei, kamu ngapain berdiri di situ? Dan saat Bu Wanti bicara, Edi melihat sesuatu bergerak cepat di belakang perempuan itu. Sudah kuberikan nyawa anakku, istriku juga sudah kehilangan kewarasan. Lalu apalagi yang kurang? Ini bukan rumah, Di. Ini kandang makhluk gaib. Namanya kandang bubrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel catatan Si Manis Cerita Mistis yang dikemas dengan manis. Buat kalian yang lagi nonton, apalagi yang sudah subscribe dan like video ini, aku doain semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Pernah nggak sih kalian ngelihat ada tetangga yang rumahnya itu selalu saja dibongkar pasang? Kalau kalian pikir pemiliknya kebanyakan uang, kalian salah besar. Di dunia spiritual Jawa, ada sebuah ritual pesugihan kuno yang sangat mengerikan. Namanya kandang bubrah. Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian dan mari kita mulai ceritanya. Pengalaman seram ini dari seorang narasumber bernama Edi. Waktu itu usianya masih sekitar 16 tahun. Kejadiannya sendiri di daerah Jawa Timur di sebuah desa Trenggalek pada tahun 1993. Di zaman itu mayoritas warga di desa itu tuh hidupnya masih serba sederhana banget. Rumah-rumah juga rata-rata masih pakai dinding kayu dan kalau malam penerangan tuh masih minim banget. Asli sepi. Tapi ada satu rumah di pinggir desa yang selalu jadi bahan omongan warga. Bukan cuma karena rumah ini paling besar di antara yang lain, tapi karena ada satu kebiasaan aneh dari pemiliknya, namanya Pak Sukoco. Bayangin deh, bangunan rumah itu selalu saja dibongkar pasang, kayak gak ada selesainya. Misalnya nih, hari ini posisi ruang tamunya dibongkar terus diperlebar. Besoknya pintu utama yang awalnya menghadap timur tiba-tiba dipindah posisinya jadi menghadap ke selatan. Bahkan keramik yang sebenarnya udah rapi banget dipasang malah dipecahin lalu diganti sama yang baru. Suatu hari, Edi lagi jalan lewat depan rumah itu bareng bapaknya. Karena penasaran, dia akhirnya nanya, "Rumah ini kelihatan bagus banget ya Pak, tapi kok dibongkar terus?" Mendengar pertanyaan anaknya, si bapak ngejawab dengan suara pelan, "Ini bukan rumah, Di, ini kandang makhluk gaib. Namanya kandang bubrah." Bapaknya ngejelasin kalau rumah itu emang sengaja harus terus-terusan dirusak dan diperbaiki lagi. Istilahnya tuh nggak boleh bener-bener rapih. Karena kalau sampai ritual bongkar pasang itu berhenti, semua harta kekayaan atau bahkan sekaligus nyawa keluarga Pak Sukoco bakal melayang seketika. Suatu sore, Edi dan teman-temannya lagi asik ngejar layangan putus. Layangan itu malah jatuh tepat di halaman belakang rumah Pak Sukoco. Sebenarnya Edi dan anak-anak desa tahu banget nih kalau area belakang rumah itu adalah area terlarang. Gak ada satupun orang yang boleh masuk ke sana. Tapi ya yang namanya juga anak-anak, demi bisa dapetin layangan buruan, mereka akhirnya nekat buat mendekat. Si Edi yang badannya paling lincah akhirnya mutusin buat naik ke pagar belakang. Begitu udah di atas, fokus si Edi malah pecah. Dia nggak lagi nyariin layangan, matanya justru
tertuju ke sebuah bangunan kecil di pojok halaman belakang. Di depannya ada nampan besar isi sesajen. Karena penasaran, dia mulai mendekati bangunan itu, lalu mengintip lewat celah kecil yang ada di jendelanya. Terlihat ruangan itu kotor banget, dan yang paling menjijikan, di salah satu sudut ruangan banyak tumpukan sisa makanan berupa tulang yang bercampur kotoran hewan. Bau busuknya sampai menusuk hidung, padahal si Edi cuma mengintip di balik celah jendela yang sempit. "Hei, kamu ngapain berdiri di situ?" Terdengar sebuah suara serak. Sontak Edi kaget. Begitu menoleh ke belakang, ternyata yang lagi berdiri Bu Wanti, istrinya Pak Sukoco. Penampilan Bu Wanti ini benar-benar gak wajar. Rambutnya kusut berantakan, bajunya lusuh dan kotor banget. Di bagian lehernya penuh dengan kerak hitam yang tebal, seperti bertahun-tahun gak pernah tersentuh air. Saat itu Edi langsung ingat ucapan bapaknya. Katanya orang yang menjalani pesugihan kandang bubrah memang punya pantangan untuk mandi dalam waktu tertentu. Mereka harus menahan diri tidak menyentuh air bersih sampai berminggu-minggu, karena bagi makhluk yang membantu mereka, air dianggap sesuatu yang paling menjijikan. "Maaf Bu, layangan kami jatuh ke halaman ini." Bu Wanti gak langsung menjawab. Dia cuma menatap ke arah ruangan kotor tadi, lalu berbisik pelan, "Jangan lama-lama berdiri di sini, cepat pergi." Dan saat Bu Wanti bicara, Edi melihat sesuatu bergerak cepat di belakang perempuan itu. Sebuah bayangan seperti hewan besar hitam melintas di dinding belakang. Lalu masuk ke dalam ruangan kotor itu tadi. Tanpa pikir panjang, Edi dan teman-temannya langsung lari tunggang langgang keluar dari halaman rumah tersebut. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok makhluk besar seperti sedang berjaga di gerbang rumah Pak Sukoco saat malam hari. Anehnya, pas dideketin, makhluk itu langsung hilang. Di sana cuma tersisa bekas sajen dan sebatang rokok yang masih menyala. Bahkan tidak sedikit tukang yang bekerja di rumah itu pernah mengalami kecelakaan. Salah satu saksi mengatakan, selama bekerja di sana, seperti banyak mata yang mengawasinya. Makanya, semenjak banyak kejadian kecelakaan di rumah itu, orang-orang tidak mau lagi bekerja di sana, sekalipun dengan bayaran yang cukup besar. Suatu hari, anak satu-satunya Pak Sukoco dan Bu Wanti, namanya Asri. Dia gadis remaja yang sebelumnya dikenal cantik dan pendiam. Tiba-tiba berubah sikap. Dia sendiri tertawa, sering berbicara sendiri. Beberapa hari belakangan bahkan dia malah suka berada di ruangan yang bau dan kotor itu. Dia sering duduk berjam-jam di sana. Bahkan kadang tidur di lantai berdebu cuma beralasan kain lusuh. Sementara itu Pak Sukoco dan Bu Wanti hanya bisa menangis diam-diam karena sebenarnya mereka tahu apa yang akan terjadi. Dan benar saja, sekitar 5 bulan kemudian Asri akhirnya meninggal dunia. Jasad anak remaja itu ditemukan di ruangan belakang yang kotor, tergeletak di atas tumpukan sampah dan debu. Anehnya, tidak lama setelah berduka, Pak Sukoco mendapatkan uang dalam jumlah besar mengalir deras ke hidupnya. Seolah
ada balasan atau ucapan terima kasih dari makhluk gaib yang selama ini dipeliharanya. 3 tahun pun berlalu. Bu Wanti mulai kehilangan kewarasannya. Sejak kematian Asri, dia sering terlihat berlari ke jalan raya dengan tubuh yang sangat kotor dan bau. Kadang sambil menangis, kadang tertawa sendiri, lalu berteriak-teriak tidak jelas di depan warga. Dia minta lagi, dia belum puas, katanya cukup sama sesajen. Kenapa sekarang malah minta anakku? Dasar penipu, makhluk laknat. Warga yang mendengar teriakannya cuma bisa saling diam dan ketakutan. Karena kondisi istrinya makin parah, Pak Sukoco akhirnya mengurung Bu Wanti di dalam rumah. Sementara itu, Pak Sukoco sendiri juga berubah drastis. Tubuhnya makin kurus, bagian matanya cekung, wajahnya terlihat jauh lebih tua dan rambutnya mulai memutih. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu. Akhirnya Edi tumbuh dewasa dan merantau bekerja ke kota. Tapi setiap kali pulang kampung, dia selalu melewati rumah Pak Sukoco. Rumah itu ternyata masih berdiri, walaupun kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Banyak bagian tembok yang bolong dan runtuh, atapnya bocor di mana-mana. Halaman belakangnya pun semakin dipenuhi oleh semak belukar yang liar. Menurut kabar terakhir yang Edi terima dari warga, setelah anak perempuan satu-satunya meninggal, Pak Sukoco sudah berhenti merenovasi rumah itu. Katanya dia udah gak kuat secara fisik dan mental, memilih pasrah dan berniat menghentikan perjanjian yang selama ini dijalaninya. Tapi ternyata berhenti dari pesugihan kandang bubrah bukan perkara mudah. Menurut cerita warga, orang yang mencoba menghentikan perjanjian itu sama saja seperti menandatangani kematiannya sendiri. Suatu malam ketika pukul jam 1, Edi kebagian nih jadwal ronda. Seperti biasa, dia berjalan keliling kampung sambil membawa senter. Saat melewati rumah Pak Sukoco yang sudah setengah hancur itu, tanpa sengaja pandangannya mengarah ke salah satu jendela rumah. Disitulah Edi melihat sesuatu berupa asap hitam pekat keluar dari berbagai sudut rumah itu. Awalnya cuma terlihat seperti bayangan biasa, tapi lama-lama jumlahnya makin banyak. Sebagian keluar dari celah-celah dinding. Ada yang muncul dari tanah, bahkan ada juga yang seperti turun dari atap rumah. Semuanya bergerak perlahan menuju halaman depan rumah Pak Sukoco. Di sana Pak Sukoco terlihat berdiri sendirian. Tubuhnya sudah sangat kurus, terlihat menunduk pasrah, sama sekali tidak berteriak ataupun melawan. Beberapa detik kemudian dari arah ruangan belakang yang kotor itu muncul sosok seperti raksasa berburu lebat, berjalan membungkuk, wajahnya rata tanpa hidung maupun telinga. Di wajah itu cuma ada mata besar dan mulut lebar penuh gigi tajam yang terus menyeringai. Edi dan teman-teman rondanya yang melihat percaya itu adalah makhluk yang selama ini disebut sebagai penguasa kandang bubrah. Tidak lama Edi dan warga mendengar suara Pak Sukoco berteriak sangat keras. Sudah kuberikan nyawa anakku, istriku juga sudah kehilangan kewarasan. Lalu apalagi yang kurang? Ambil saja semuanya kalau memang itu mau kamu. Aku sudah tidak peduli. Beberapa detik kemudian terdengar suara jawaban yang sangat berat dan bergemuruh. Rumahku sudah tidak kau bubrahkan lagi. Sekarang
aku menagih janji untuk mengambil nyawa dan jiwamu, supaya kandang ini tetap terjaga selamanya. Malam itu jeritan Pak Sukoco terdengar kencang sampai ke rumah warga sekitar. Bersamaan dengan itu terdengar juga suara Bu Wanti yang menangis histeris seperti sedang meminta pertolongan. Edi dan temannya yang melihat langsung serta warga tidak ada satupun yang berani keluar untuk menolong, karena warga percaya itu sudah jadi urusan hutang piutang gaib yang tidak boleh dicampuri manusia biasa. Keesokan harinya Pak Sukoco ditemukan meninggal dunia. Tubuhnya terlihat kering kerontang. Jasadnya ditemukan terbaring di atas tumpukan sampah dan kotoran hewan di ruangan belakang yang kotor. Setelah dimakamkan di pojok pemakaman desa jauh dari makam warga lain, kehidupan Bu Wanti pun semakin menyedihkan. Tak ada keluarga yang mau merawatnya. Dia memang masih hidup, tapi jiwanya seperti sudah hancur sejak lama. Seminggu setelah kematian Pak Sukoco, Bu Wanti tidak lagi tinggal di rumah besar itu. Warga sendiri melihatnya berjalan sendirian, menyusuri jalan desa sambil menunduk dan menggumam pelan. Sudah cukup, makhluk laknat. Kalimat itu terus diulang-ulang olehnya. Sedangkan kondisi keadaannya semakin berantakan, tubuhnya makin mengeluarkan bau busuk yang menyengat lebih parah dari sebelumnya. Akhirnya Bu Wanti memilih tinggal di sebuah gubuk reot bekas kandang kambing di pinggir desa. Tempat itu kecil, gelap, dan lembab, hampir mirip seperti ruangan belakang rumah yang dulu sering dia tempati. Warga sengaja membiarkannya tinggal di sana. Paling sesekali hanya ada ibu-ibu yang menaruh sisa makanan di depan pintu gubuknya tanpa berani masuk maupun mengajak bicara. Waktu terus berjalan, kondisi Bu Wanti semakin memburuk. Kulitnya makin kering dan menghitam, tatapan matanya kosong. Tapi ada satu hal yang membuat warga desa benar-benar merinding. Setiap malam, Bu Wanti selalu mengucapkan kalimat yang sama dan berulang-ulang. Anakku sudah kau ambil, suamiku juga sudah kau bawa, tinggal aku yang paling tidak berharga. Keesokan paginya, saat warga ingin memberi makan kepada Bu Wanti, terlihat pintunya sudah terbuka lebar, dan di dalam Bu Wanti ditemukan sudah meninggal dunia. Tubuhnya terbaring kaku di atas tumpukan sampah yang tersusun rapi di lantai gubuk itu. Tapi wajahnya justru terlihat jauh lebih tenang dibanding saat dia masih hidup. Sementara di tangannya yang sudah dingin, dia menggenggam erat segenggam tanah hitam pekat bercampur debu dan sisa bangunan rumahnya. Saat warga mencoba melepaskan tanah itu untuk proses pemakaman, genggaman tangan Bu Wanti sangat sulit dibuka, seolah sampai akhir hidupnya dia masih tidak benar-benar melepaskan perjanjian yang pernah menghancurkan keluarganya sendiri. Setelah Bu Wanti dimakamkan, gubuk kecil tempat tinggalnya tiba-tiba roboh sendiri. Sejak saat itu tidak ada lagi anggota keluarga Pak Sukoco yang tersisa. Rumah besar di pinggir desa itu masih berdiri, tapi sekarang cuma tinggal kerangka bangunan yang dipenuhi oleh semak belukar yang menyeramkan. Namun warga desa percaya Pak Sukoco masih ada di sana bersama Bu Wanti dan anaknya, terjebak dalam perjanjian gaib yang tidak pernah
benar-benar selesai. Sampai sekarang, di malam-malam tertentu, warga masih sering mendengar suara gedoran palu dari arah rumah tua itu. Seolah renovasi rumahnya masih terus berjalan. Kadang juga terdengar suara tangisan perempuan lirih yang memanggil nama anaknya pelan-pelan. Konon, hutangnya memang sudah lunas. Nyawa terakhir juga sudah dikorbankan. Tapi kandang bubrah itu tetap berdiri, menunggu siapa lagi yang akan tergoda oleh janji kekayaan instan, lalu dibayar mahal dengan semua hal yang paling mereka cintai. Itulah cerita seram kesaksian Edi tentang perjalanan hidup Pak Sukoco dan keluarganya, yang merupakan salah satu warga di lingkungan desanya. Rumah tua itu masih berdiri dengan suasana yang tetap menyeramkan seperti dulu. Sementara kandang bubrah sendiri masih sering jadi bahan pembicaraan warga sekitar sampai hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like videonya. Aku pamit undur diri, sampai ketemu di cerita seram lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.